Salam jumpa sahabat Liputan6.com, senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash Malam. Seperti biasa, serangkaian informasi terkini telah kami siapkan hanya untuk Anda. Diawali dari informasi mengenai Rio Capella yang dikabarkan menerima sejumlah uang dari Gubernur Gatot. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, sebagai tersangka pada kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan korupsi bantuan sosial bagi hasil dan penyertaan modal badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara. Rio Capella yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Bengkulu pada 2005 silam ini diduga menerima sejumlah uang dari Gatot Pujo dan Evi Susanti untuk mengurus perkara yang ditangani di Kejaksaan. Lantas berapakah jumlah uang yang diterima oleh mantan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut? Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi enggan menjelaskan jumlah uang yang diberikan Gatot dan Evi kepada Rio Capella untuk mengamankan perkara tersebut. Selain Rio Capella pada perkara ini, KPK juga telah menetapkan Gatot Pujo dan Evi Susanti sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pihak pemberi gratifikasi kepada Rio Capella sebagai anggota DPR. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai pihak kepolisian yang menyatakan ada motif amarah dalam pembunuhan ibu dan anak di Cakung. Polisi mengaku penyelidikan pembunuhan ibu dan anak di Cakung mengalami kemajuan. Alat bukti yang didapat polisi dari hasil analisis olah tempat kejadian perkara, CCTV serta pemeriksaan saksi semakin kuat membawa penyelidik ke tersangka. Meski belum mengantongi dugaan pelaku pembunuhan, polisi yakin motif pembantaian keji itu bukan dilatar belakangi niat menguasai barang korban. Oleh karenanya, polisi terus mencoba mengkonstruksikan motif pembunuhan tersebut. Dari analisis perbuatan pelaku, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Muhammad Iqbal mengatakan ada unsur amarah yang memicu pelaku menghilangkan nyawa ibu dan anak tersebut dengan cara sadis. Dan sahabat Liputan6.com, simak informasi terakhir mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan konflik Aceh terdeteksi namun tidak ditindaklanjuti. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan konflik di Aceh Singkil sudah terdeteksi intelijen sejak lama, namun tidak ada upaya pencegahan untuk mencegahnya terjadi. Karena semua laporan yang disampaikan ke pemerintah pusat selalu baik-baik saja. Menurut Cahyo, sebelum konflik terjadi, ia sempat berkunjung dan bermalam di Aceh. Saat itu ia menerima laporan toleransi beragama di sana baik-baik saja meski sudah terdeteksi adanya indikasi konflik. Terkait hal ini, Cahyo mengaku tidak ingin mendengar alasan bahwa intelijen kecolongan karena deteksi dini sudah dilakukan namun tidak di-follow up dengan baik sehingga konflik pecah. Ia berharap kasus konflik tersebut diusut tuntas untuk mencari tahu siapa dalangnya. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam News Flash kali ini. Tetap saksikan News Flash dari hari Senin hingga Sabtu. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan6 Online, Instagram di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam.